Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Kitab Tauhid, dan kemarin kita sudah masuk pada bab ma jaa fil istisqa bil anwa, dan kita baru masuk pada dalil pertama. Kita masuk pada dalil yang kedua dari bab tentang meminta hujan kepada bintang. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukuhun al-fakhru bil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyahatu 'alal mayyiti. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dhir'un min jarabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un fi ummati, ada 4 perkara yang terdapat pada umatku. Berarti yang dimaksud di sini adalah umat al-istijabah, bukan ummatu dakwah. Karena umat itu ada 2. Ada yang disebut dengan ummatu dakwah, umat yang perlu didakwahi, dan mereka orang-orang di luar daripada Islam. Dan yang kedua, umat istijabah, artinya umat yang sudah memeluk Islam. Berarti hadis ini bicara tentang umat Islam, bukan umat di luar Islam. Ada 4 perkara yang terdapat kepada umatku. Min amril jahiliyati la yatrukuhunna, di mana 4 perkara ini seluruhnya perbuatan-perbuatan jahiliyah yang susah ditinggalkan umatku. Apa saja? Yang pertama, al-fakhru bil ahsabi. Yang pertama, membangga-banggakan kebesaran leluhurnya. Yang kedua, wa ta'nu fil ansabi, mencela ataupun memaki keturunan. Wal istisqa'u bin nujum, dan yang ketiga di sini syahidnya mengaitkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi orang yang sudah meninggal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, an-naihatu idza lam tatub, wanita yang suka meratap terhadap orang yang mati kalau dia tidak bertobat, qabla mautiha, sebelum kematiannya, tuqamu yaumal qiyamah, maka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatirah, maka akan dikenakan pakaian yang berlumur dengan tembaga-tembaga panas, wa dhir'un min jarabi, dan akan dipakaikan pakaian kepadanya, dan pakaian itu
sangat gatal bagi badannya. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, termasuk kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang 4 perkara. Dan 4 perkara ini termasuk perkara-perkara jahiliyah. Ada yang mengatakan kalau disebut dengan lafaz jahiliyah di dalam Islam, maknanya ada yang mengatakan jahiliyah itu bicara soal al-kufru wal juhud, kekufuran dan penentangan. Ada juga yang mengatakan bahwa lafaz jahiliyah itu dikatakan jahiliyah karena tarkul ihtikam ila syar'illah, tidak mau berhukum dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan kalau disebut jahiliyah artinya al-adatu wal ma'asi allati kana yaf'aluha ahlul jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan buruk ataupun maksiat-maksiat yang biasa dilakukan dulu oleh orang-orang jahiliyah. Jadi ada 3 makna kalau disebut jahiliyah. Bisa maknanya kekufuran, bisa maknanya meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diamalkan, atau boleh jadi bicara tentang adat istiadat buruk atau kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah di zaman itu. Lah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 perkara termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Qatu firin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengemban hidayah dan agama yang hak. Untuk apa? Untuk ditampakkan dan dibenangkan di hadapan orang-orang musyrik. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Untuk mengalahkan seluruh agama-agama di luar daripada Islam, walaupun orang-orang musyrik sangat membencinya. Lah ketika Nabi SAW mulai berdakwah 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah, ketika Nabi SAW berhasil kemudian membuka pintu Mekah, atau dengan istilah bahasa Quran Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath, maka Nabi SAW di ujung hayatnya menyempatkan dengan para sahabat untuk melakukan hajjatul wada, haji terakhir yang dilakukan Nabi SAW. Karena selepas haji ini beberapa waktu setelahnya Rasul meninggal. Lah saat Nabi SAW sedang berada di padang Arafah tepat di hari Jumat, maka Nabi SAW berceramah di hadapan para sahabatnya. Di antara salah satu ungkapan Rasul dalam khutbahnya itu, Rasul mengatakan, ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadami mawdu'un. Ingatlah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan jahiliyah itu aku letakkan di bawah kakiku. Maknanya aku hapuskan. Tidak ada lagi tradisi-tradisi buruk jahiliyah dengan kedatangan Islam. Wa dima'ul jahiliyati mawdu'atun wa anna awwala damin adha'u min dima'ina damu bani Rabi'ah bin al-Harith kana mustardi'an fi bani Sa'din faqatalathu Hudayl wa ribal jahiliyati mawdu'un wa awwalu riban adha'u riba'ana
riba Abbas ibni Abdul Muttalib fa innahu maudu'un kulluh. Termasuk juga dendam kesumat jahiliyah. Dendam kesumat ala jahiliyah. Maknanya dendam kesumat ala jahiliyah itu, kalau ada dua kabilah ini, kemudian salah satunya membunuh anggota kabilah yang lainnya, maka bagi yang terbunuh salah satu anggota kabilahnya, mereka akan membayar nyawa. Mereka sudah melayangkan nyawa, maka harus dibayar dengan nyawa. Masalahnya, ketika mereka membayar dengan nyawa itu bukan nyawa orang yang membunuh, tapi siapapun dari kabilah itu. Yang penting dari kami terbunuh satu, dari kabilah kalian harus terbunuh satu. Maka datang Islam, kemudian menghapus tradisi dendam kesumat itu menjadi qisas. Yang dibunuh yang membunuh saja. Adapun yang tidak ikut-ikut dalam pembunuhan tidak berhak ditumpahkan darahnya. La yahillu dami imri'in muslim illa bi ihda thalathin, at-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariq lil jama'ati, kata Rasul. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali karena tiga perkara. Seorang yang sudah menikah berzinah bisa dirajam sampai mati, ataupun jiwa yang membunuh jiwa yang lainnya maka dikisas. Orang yang membunuh dibunuh dalam Islam, ataupun orang yang keluar dari agamanya, atau yang memecah belah barisan kaum muslimin dari kalangan buat para pemberontak. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, dan darah yang pertama kali yang aku letakkan adalah darahnya Ibnu Rabi'ah Ibn al-Harith. Dulu dia disusui di Bani Sa'ad, kemudian Hudzail membunuhnya. Dan juga riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu maksudnya riba nasyah, yang biasa dilakukan oleh para rentenir. Itu namanya riba nasyah, riba jahiliyah. Maka aku hapuskan. Dan yang pertama kali riba yang aku hapuskan adalah ribanya Abbas ibni Abdul Muttalib, dan itu paman Rasul sendiri. Semuanya aku hapuskan. Dari sini bahwa kedatangan Islam dan kedatangan Nabi SAW berusaha untuk menghapuskan seluruh tradisi jahiliyah. Karena tradisi-tradisi jahiliyah itu, ikhwan, itu sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang tidak semua adat istiadat jahiliyah itu yang jelek, tapi umumnya tidak baik. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, abghadun nas ilallahi thalathatun. Manusia yang paling dibenci oleh Allah itu tiga manusia. Salah satunya adalah mubtagin fil islami sunnatal jahiliyati, orang yang berusaha menghidupkan sunnah-sunnah jahiliyah di tengah-tengah Islam. Nah, Islam sudah datang, dia pula menghidupkan tradisi jahiliyah. Maka perkara ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, salah satunya adalah dalam hadis yang kita bahas di malam ini, di mana ada tradisi-tradisi jahiliyah atau adat istiadat jahiliyah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa ditinggalkan sampai hari ini. Ini Rasul sendiri yang mengucapkan masalahnya. 4 perkara ini susah ditinggalkan. Ada saja di antara orang Islam itu yang melakukannya. Apa saja itu? Kata Nabi SAW, yang pertama, al-fakhru bil ahsab, membanggakan moyang-moyang, membanggakan nenek moyangnya. Akhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mujahid ketika memberikan catatan kepada ayat fadkurullaha kadzikrikum aba'akum, apabila kalian selesai melaksanakan haji, manasik haji, ya, kemudian kalian berada di Mina, di tempat pelemparan batu jumrah itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana dahulu kalian di masa jahiliyah
apabila selesai haji selalu berdiri di tempat pelemparan jumrah di sini, kemudian menyebutkan nenek-nenek moyang kalian. Jadi orang-orang jahiliyah seperti itu. Apabila selesai melaksanakan haji, kemudian mereka ke Mina, kemudian mereka berdiri di tempat-tempat pelemparan jumrah itu sambil menyebutkan bapak moyang mereka, jasa-jasa bapak moyang mereka. Ada di antara bapak kami seorang pemberani, seorang pahlawan, orang mulia, orang kaya, pejabat, terhormat. Dengan bangganya mereka mengucapkan seperti itu, bukan mimbabil ikhbar, bukan bab menghabarkan, tidak, tapi tafakuran. Mereka menyebutkan nenek moyang mereka itu karena tafakur. Tafakur itu karena kesombongan, karena ingin menyombongkan dengan menyebut bapak-bapak mereka. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau seseorang menyombongkan amalnya sendiri, umpamanya ada orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, dia sombongkan tuh amal ibadah, itu saja tidak boleh. Macam mana dia menyombongkan orang lain yang tidak ada kaitan dengan dia, bapak moyang mereka? Menyombongkan amal sendiri saja tidak boleh, apalagi menyombongkan amalnya orang lain. Makanya kemudian perkara ini sangat dicela. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian at-takatsur, berlomba-lomba mengejar dunia, hatta zur, sampai kalian menziarahi al-maqabir, kuburan-kuburan. Salah satu asbab nuzul daripada alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah. Jadi orang-orang jahiliyah itu apabila mereka berseteru dengan antar kabilah, maka mereka berbangga dengan banyaknya jumlah mereka dan banyaknya nenek moyang mereka yang mereka bangga-banggakan dibandingkan nenek moyang kabilah yang lain. Jadi mereka mengatakan bahwa kami lebih banyak jumlahnya di antara kalian. Kemudian dihitung tuh, jumlah kami ada sekian ribu, jumlah kalian sedikit saja. Kemudian mereka mulai masuk ke dalam kuburan, dihitungnya kuburan itu, dihitung satu-satu kuburan itu, sambil membanggakan kuburan-kuburan nenek moyang mereka. Tuh yang itu tuh mantan camat tuh, itu tuh mantan bupati, itu menteri. Yang sebelah sini tukang ojek tak perlu. Jadi ada orang-orang yang kemudian membanggakan dengan nenek moyang mereka. Ini ada tradisi jahiliyah, ya Pak. Dan ini akan senantiasa ada dalam umat Islam. Membanggakan dengan keturunan itu akan senantiasa ada. Terutama kalau di Indonesia ini ada di daerah-daerah yang tinggal, yang konon di situ itu dulunya bekas-bekas kerajaan biasanya. Daerah-daerah keraton kan itu ya. Biasanya mereka masih membanggakan tuh bahwa darah mereka beda dengan kita. Antum masih merah, mereka sudah biru. Mereka menganggap darah mereka lebih mulia karena keturunan raja ini dan raja itu. Padahal entah keturunan raja ini dan raja itu, kadang-kadang raja itu muslim kok tak muslim kita tidak tahu. Karena bagaimanapun ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia mengatakan, intasaba rajulani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua manusia yang berbangga dengan nenek moyang mereka di zaman Nabi. Faqala ahaduhuma, berkata salah seorang di antara mereka, ana fulan ibnu fulan, ibnu fulan ibnu fulan, amma anta fala umma laka. Tahukah kamu saya ini anak siapa? Kemudian dia mulai menyebutkan bapaknya, kakeknya, moyangnya, entah berapa nama sampai ke atas. Saking bangganya dia mengatakan, tahu enggak bapak saya ini, dia seorang pemberani, seorang pejuang. Kakek saya ini, kamu tahu siapa kakek saya? Ini, itu. Buyut saya, kamu tahu siapa buyut saya? Terus sampai ke atas.
Sampai dia mengatakan kepada kawannya, amma anta fala ummalaka, aku yakin engkau tidak memiliki keturunan yang baik ke atas sana. Kemudian Nabi SAW lewat di situ, mendengar ada orang berbangga dengan keturunan dan saling mencela satu dengan yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, intasaba rajulani ala ahdi Musa. Ingat, dulu apa yang kalian lakukan itu seperti yang pernah dilakukan dua Bani Israel di zaman Nabi Musa. Faqala ahaduhuma, berkata salah seorang di antara mereka di zaman Nabi Musa, tahukah kamu ana fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, sampai 9 kakek buyut dia sebut dengan bangganya, dia menyebutkan itu semua. Kemudian dia mencela kawannya dan mengatakan, amma anta fala ummalaka, adapun kamu tidak sehebat bapak moyangmu dengan bapak moyangmu. Bangga dia, mencela kawannya. Kemudian karena dia ditantang untuk menyebutkan nenek moyangnya, dengan malu-malu dia mengatakan, ana fulan, ibnu fulan, fasakan. Ketika dia mengatakan saya anaknya fulan, bin fulan, hanya menyebutkan 3 kakek buyutnya, dia pun diam. Kenapa dia diam? Tidak melanjutkan. Dia teringat bahwa kakek buyut yang keempat itu kafir, bukan seorang muslim, bukan orang penganut Taurat dan juga ajaran Musa. Dia tahu kakek buyut yang keempat itu orang yang sangat ingkar di zaman itu. Dia tidak mau menyebutkannya. Kemudian dia mengulang, ana fulan, ibnu fulan, ibnul Islam. Yang keempatnya dia nasabkan ke dalam Islam. Saya anak fulan, bin Islam. Disebut Islam. Dia tidak mau menyebutkan kakek buyutnya yang keempat. Fa'allahu ila Musa anna hadaini al-muntasibaini. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa tentang 2 orang yang saling menasabkan dan menghina yang lainnya. Kemudian, amma anta ayyuhal muntami awil muntasib ila tis'atin finnari fa anta ashiruh wa amma anta ya hadal muntasib ila itsnaini fil jannah fa anta thalithuhuma fil jannah. Kemudian keduanya diwafatkan, dua-duanya dihadapkan ke hadapan Allah. Hei, adapun kamu yang berbangga dengan moyangmu sampai 9, maka engkau masuk neraka dan engkau yang ke-10-nya. Hei, engkau yang tidak berbangga dengan nenek moyang, karena mereka orang-orang yang kafir, masuk kau ke surga. Lihat, orang ini masuk neraka bukan karena berzina, kan? Bukan karena membunuh, bukan karena zalim. Orang ini masuk neraka ini gara-gara dosa lisan. Apa dosa lisannya? Berbangga dengan keturunan, berbangga dengan nenek moyang dia. Itu dosanya. Tapi dia tidak memperhatikan apakah nenek moyangnya itu orang baik ataukah orang jahat, orang soleh atau orang yang tidak soleh, orang Islam ataukah orang kafir. Yang penting dia bangga. Itulah jahiliyah namanya. Lalu apa kemudian ada orang berbangga bahwa saya keturunan raja ini, raja itu, raja Majapahit kesekian, turunan Hayam Wuruk atau apa istilahnya, Gajah Mada sampai ke atas semuanya, kan? Antum tahu enggak agama mereka apa? Kenapa berbangga? Lihat hadis ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya kemudian dengan tegas di sini, di antara tradisi jahiliyah yang masih ada tuh di zaman sekarang adalah al-fakhru bil ahsab. Ahsab itu ke atas, kalau ansab itu ke bawah. Dan terkadang di masyarakat ikhwan, ada orang-orang yang kemudian membanggakan dirinya dengan orang tuanya. Dia belum tahu saja bapak saya siapa, katanya. Nggak tahu saja kakek saya siapa, awas saja. Ada orang yang kemudian membanggakan orang tuanya dan mengancam orang lain. Ini tradisi jahiliyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Tradisi jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan adalah at-ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Mencela keturunan ini, ikhwan, ada dua jenis yang disebutkan para ulama. Pertama, mencela dengan maksud lita'ir, dalam rangka mencela dan menyombongkan serta menghinakan orang lain. Dan itu banyak terjadi. Oh, dasar bapakmu, patutlah kau kayak gini. Bapakmu aja maling. Oh, patut kau jadi perampok kan itu. Bapaknya dicela. Jadi ada orang yang kemudian mencela keturunan. Lah dengan cara ta'yir. Ta'yir itu ya tadi, dia membanggakan keturunannya dan menghina turunan orang lain. Atau dengan cara takdzib. Pamannya ada orang mengatakan, saya ini turunan ini. Oh, tidak benar. Kau dusta kau. Tidak boleh kita mendustakan orang yang mengaku dia turunan siapa. Pamannya, saya ini Habib, turunan Nabi. Jangan antum dustakan dulu. Karena Imam Malik mengatakan, asal orang yang mengatakan saya turunan ini dan itu, benarkan saja. Urusan dia dusta, urusan dia dengan Allah. Nggak ada urusan kita dengan dia. Kecuali kalau dia ada maksud di balik itu. Dia mengaku keturunan Nabi umpamanya untuk mendapatkan ahli waris, untuk menikah, untuk menipu dan begitu seterusnya, lain ceritanya. Ya. Tapi kalau dia menghabarkan saya ini silsilahnya sampai loh kepada Nabi. Dia disebutkan saya namanya ini, bapak saya namanya ini, kakek saya namanya ini, buyutnya sampai ke Ali bin Abi Thalib umpamanya kan. Ya benarkan saja. Urusan dia dusta, urusan dia dengan Allah. Tapi kita harus membenarkan. Karena asal manusia itu mu'taman, dipercaya. Kecuali ada maksud lain kan itu. Tapi kalau antum langsung mendustakan, mana ada turunan Nabi mancung lah, pesek kau ini. Tak ada turunan Nabi. Jangan-jangan Abu Jahal pula. Antum pula mendustakan dia. Urusan dia, dia berdusta atau benar itu urusan dia. Tapi kita tidak boleh mendustakan. Kecuali tadi ada maksud yang lain. Ya, umpamanya dia ada maksud ingin mendapatkan waris. Ada orang meninggal. Tiba-tiba ada orang asing mengatakan, saya anaknya. Anak dari mana? Orang kampungnya nggak kenal kamu. Di kakak pun tak ada. Nah, mungkinlah kita katakan ini diingkari kan? Karena tidak ada bukti kan? Tujuannya mengambil waris ini. Ini penipu orang kayak gini. Bolehlah kalau seperti itu. Tapi kalau tidak ada maksud lain, dia hanya menghabarkan saja. Maka itu termasuk at-ta'nu fil ansab. Tapi yang jelas begini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Siapapun yang lambat amalnya, siapapun yang lambat amalnya atau tidak banyak beramal saleh, itu tidak mungkin dikejar dengan nasabnya. Jadi tidak perlu kemudian kita berbangga dengan nasab ataupun mencela nasab. Karena dua-duanya tradisi jahiliyah. Karena nasab itu bukan sebuah kemuliaan yang bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Adapun kemudian ketika Nabi SAW mengatakan nikahilah wanita karena 4 perkara, salah satunya karena nasab, maksudnya biar kita ini memiliki keturunan baik. Biar kita ini memiliki keturunan baik kan itu. Karena ada hadis walaupun sebagian ulama melemahkan bahwa kalau seseorang itu melakukan maksiat, terkadang maksiat ini akan diwarisi oleh anak-anak bahkan cucu-cucunya. Bisa saja terjadi seperti itu. Makanya kenapa dalam Islam itu ketika mencari jodoh saja harus mencari nasab yang baik supaya turunannya baik, gitu maksudnya. Tetapi berbangga dengan nasab tidak ada gunanya. Bagaimana Bilal ibn Rabah itu seorang budak, secara nasab dia tidak baik. Dari seorang budak kan, dia barang yang diperjualbelikan budak itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bilal dan Rasul pernah mengatakan, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Hai Bilal, apa yang membuat engkau mendahuluiku masuk surga? Maksudnya ketika Rasul Isra Mi'raj mendengar suara terompah, suara sandal.
Kemudian Rasul mengatakan kepada Jibril, itu suara trompahnya siapa Jibril? Itu trompahnya Bilal. Bayangkan, sendalnya sudah masuk surga, orangnya masih di dunia. Padahal sendal Bilal itu tidak sebagus sendal antum. Tapi sendal antum belum tentu juga masuk surga kan? Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Hei Bilal, bisa-bisanya sandalmu lo sudah masuk surga, kau masih di sini. Apa yang kau lakukan? Kata-kata ini dari Nabi SAW menunjukkan apa? Walaupun Bilal itu hamba sahaya, walaupun Bilal itu seorang budak, tetapi Allah muliakan ketika dia masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena ketakwaannya. Tapi lihat Abu Jahal, walaupun dia keturunan Bani Hashim, Abu Lahab keturunan Bani Hashim, bukan hanya turunan Bani Hashim, dia paman dari Nabi SAW. Secara nasab bagus. Tidak ada yang mencela nasabnya Abu Lahab. Di mana Abu Lahab? Di neraka. Turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Bilal yang tidak punya nasab dimasukkan ke dalam surga. Abu Lahab pula yang punya nasab dimasukkan ke neraka dan diturunkan ayat celaan dan akan dibaca sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan ayat itu diletakkan dalam juz amma, tidak diletakkan di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Kalau tabbat yada abi lahabi wa tab diletakkan di tengah-tengah Al-Baqarah, jarang orang baca. Tapi ketika tabbat ini diletakkan di juz amma, anak kecil pun menghina Abu Lahab. Tabbat yada, walaupun tak paham maknanya. Bahkan jadi hampir setiap masjid satu dunia membaca tabbat itu. Karena pendeknya kan, menunjukkan itulah hukuman Abu Lahab, dilaknat oleh lisan-lisan kaum muslimin sejak turunnya ayat itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Padahal Abu Lahab dzu nasabin, memiliki nasab yang mulia, tapi tidak ada guna nasabnya. Lalu apa membangga-banggakan nasab kalau begitu? Ataupun mencela nasab orang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Zaid putra angkat Nabi SAW. Karena di zaman itu ikhwan, bahkan di zaman sekarang masih ada juga kan, walaupun mungkin kasta-kasta itu adalah di daerah-daerah India masih berlaku tuh kasta-kasta. Oh, kasta ini kasta yang paling tinggi, kasta itu yang paling rendah. Kadang-kadang dihina, direndahkan, tidak layak memiliki pendidikan, tidak layak jadi orang kaya, jadi selebriti atau yang lainnya lah, tidak punya kedudukan di masyarakat. Tapi di tempat kita juga ada, walaupun tidak disebut kasta, tapi ada orang yang masih memandang orang lain itu dengan kehinaan. Entah kefakirannya, ya, entah mungkin kekurangannya, masih ada orang yang memandang orang lain itu dengan cara seperti itu kan. Sampai ada orang yang tidak mau menikahkan dengan orang yang dianggap rendah ekonominya, padahal orangnya soleh, padahal dia hafal Quran, padahal dia rajin ibadah. Itu jadi pandang. Padahal kalau kita lihat Zaid ibn Harithah, itu seorang maula kan, budak yang dimerdekakan Nabi SAW. Tapi dia menikah dengan siapa? Menikah dengan Zainab, wanita terhormat di zaman itu. Kenapa? Bukan karena budaknya, karena takwanya. Bilal ibn Rabah juga menikah dengan siapa? Bukan dengan budak. Istri Bilal itu dia saudari daripada Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf itu punya adik perempuan, itulah menikah dengan Bilal. Karena Islam itu tidak pernah membeda-bedakan Anda mantan budak, Anda orang merdeka. Tidak ada guna dalam Islam itu kasta-kasta seperti itu. Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan, la fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallahi azza wa jalla. Tidak ada bedanya Anda orang Arab, Anda non Arab, Anda orang berkulit hitam, putih ataupun merah, kata Rasul. Yang membedakan di antara kalianlah takwa. Kemudian Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Karena pada hari kiamat ikhwan, Allah mengatakan fala ansaba bainahum yauma idzin. Pada hari kiamat di hadapan Allah itu nasab tidak akan berguna. Bahkan ada istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya,
Saudara lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kenapa kok semua pada lari? Karena mereka kalau berdekatan dengan suami dekat dengan istri, anak dekat dengan orang tua dekat dengan anak, saudara dekat dengan saudaranya, mereka takut hak mereka akan diambil. Maka mereka akan saling lari dan menjauh. Tapi mereka akan dikejar-kejar, bukan karena itu suaminya, bukan karena itu istrinya, bukan karena itu anaknya, bukan karena itu orang tuanya dikejar, tapi mengejar itu untuk mengambil haknya. Karena kita di dunia, ikhwan, seorang suami terkadang kita lalai tidak memberikan hak yang selayaknya kepada istri, atau sebaliknya. Atau ada orang tua yang lalai tidak memberikan hak kepada anaknya, atau sebaliknya. Atau kita ini belum layak memberikan hak kepada saudaranya, atau sebaliknya. Di dunia kita bisa berpura-pura, kan? Berpura-pura, bahkan kita merasa kita sudah memberikan hak padahal tidak. Tapi di akhirat semua akan tampak jelas. Makanya kenapa yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini? Karena takut dituntut haknya. Tapi tetap saja mereka akan tertuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala ansaba bainahum yauma idzin. Tidak ada nasab pada hari itu karena nasab terputus. Bahkan lihat kisah Ibrahim dengan Azar, ayahnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW menceritakan, satu hari Ibrahim ini yalqa Ibrahimu abah Azar yaumal qiyamah. Jadi Ibrahim itu kelak pada hari kiamat akan dipertemukan dengan ayahnya Azar. Dan Azar di dunia pemahat patung, pembuat patung, penjual patung, penyembah patung, pengambil hasil dari jual patung. Nah, itulah Azar, ayahnya Ibrahim. Dinasihati masuk Islam, tidak mau. Justru dia mengusir Ibrahim dan mengancam untuk merajamnya. Akhirnya Azar mati kafir. Pada hari kiamat, padahal Ibrahim sangat-sangat mencintai ayahnya, tapi Allah takdirkan ayahnya mati kafir. Lah pada hari kiamat, kata Rasul, akan dipertemukan tuh Ibrahim dengan Azar. Dan ketika itu Ibrahim melihat Azar itu wajahnya penuh dengan debu. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini. Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, sudahkah aku katakan kepadamu wahai ayahanda, engkau jangan menentang aku di dunia, kenapa kau tidak ikut agamaku? Fayaqulu lahu abu, maka Azar mengatakan kepada Ibrahim, fal yauma la asi. Ya memang di dunia aku menentangmu, tapi sekarang aku tidak akan menentang. Berguna kalimat ini di akhirat? Enggak akan berguna. Kalimat ini berguna kalau di dunia, tapi di akhirat tidak berguna. Walaupun dia mengatakan sekarang aku akan nurut mengikuti ajaran wahai anakku, tidak bisa. Tapi Ibrahim namanya anak, masih sayang dengan Azar ayahnya. Dia berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tahzini yauma yub'atsun. Ya Rabb, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuat aku sedih di hari manusia dibangkitkan. Kemudian dia mengatakan, wa ayyu hizzi ahza min abil abad. Maka Ibrahim mengatakan, dan kehinaan apa lagi yang lebih hina ketika aku dijauhkan daripada ayahku, hai Rabb. Jadi Ibrahim seolah-olah meminta kepada Allah agar selamatkan ayahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Ibrahim, kau sudah tahu, aku haramkan sorga siapapun bagi orang yang kafir. Mau ayahmu, mau siapapun, kalau dia kafir, ku haramkan sorga masuk. Maka kemudian dikatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu itu? Maka Ibrahim melihat seekor anjing hutan yang sangat kotor sekali. Kemudian diangkatlah kaki anjing itu dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka seperti itulah ayahanda wahai Ibrahim. Lihat, sekelas Ibrahim alaihi salatu wasalam, kurang apa Ibrahim? Khalilur Rahman, kekasih Allah, ulul azmi minar rusul, abul anbiya dan abu tauhid.
pemimpinnya para tauhid, pemimpinnya para nabi, bapaknya para nabi, kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang kurang bagi Ibrahim. Tapi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan ayahnya kan? Tidak bisa menyelamatkan ayahnya, padahal dia seorang nabi. Apatah lagi kita yang bukan nabi. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan kepada Fatimah dan mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin salini masyi' la ugni anki minallahi syai'a. Hei Fatimah, mumpung di dunia, minta dunia kepadaku, ku kasih, kata Rasul. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu di akhirat. Kau sendiri yang akan menyelamatkan kamu dengan amalan. Kalau Nabi saja tidak mampu menyelamatkan putra dan putrinya kelak pada hari kiamat, dan yang akan menyelamatkan adalah amal solehnya, apalagi kita. Lalu apa gunanya berbangga dengan nasab dan mencela nasab? Kalau nasab sendiri nanti pada hari kiamat tidak ada gunanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kita tahu bahwa di antara tradisi jahiliyah yang kedua adalah at-ta'nu fi al-ansab, mencela nasab. Kemudian yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum. Ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Maksudnya istisqa bin nujum ini, umpamanya ada bintang tertentu muncul. Kemudian dia mengatakan, tiba-tiba hujan. Hujan ini gara-gara munculnya bintang ini. Gara-gara munculnya bintang itu. Itu namanya istisqa bil anwa. Atau lebih daripada itu, bukan hanya menjadikan sebab turunnya hujan, tapi dia mengatakan bintang itulah, gara-gara bintang itu turun hujan. Jadi seolah-olah yang menurunkan hujan itu bintang. Dua-duanya kesyirikan. Mau menjadikan bintang itu sebab turunnya hujan, padahal ja'ala sabab ma laysa bisabab, dia telah menjadikan sebab yang bukan sebab, maka ini jatuh kepada syirkul asghar. Ataupun yang lebih parah mengatakan bahwa hujan itu diturunkan oleh bintang ini dan itu. Ini sampai kepada syirkul akbar. Dari sini kita diajari dalam ilmu tauhid bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menggantungkan hati kita itu hanya kepada Allah. Jangan menggantungkan kepada yang tidak ada kaitan dengan gantungan. Bukankah Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Samad itu artinya tempat bergantung semua makhluknya. Kemudian juga yang keempat, yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan niyahatu 'alal mayyit. Dan di antara tradisi jahiliyah adalah seseorang itu meratapi orang mati. Menangis saat ada kematian itu tidak ada masalah, ikhwan. Umpamanya salah seorang di antara keluarga kita yang kita cintai meninggal dunia, entah istrinya, entah suaminya, entah anaknya, entah orang tuanya, kemudian kita menangis, itu tidak ada masalah. Karena Nabi SAW saat kematian Ibrahim putranya, Nabi menangis juga. Sampai ada seorang sahabat namanya Sa'd bin Ubadah, pemimpin Khazraj ini, bertanya kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, ma hadha? Wahai Rasul, apa ini maksudnya? Kenapa kau menangis seperti itu? Saking sedihnya Rasul sampai menangis meneteskan air mata. Maka Nabi mengatakan kepada Sa'd ibn Ubadah, hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, kata Rasul. Ya Sa'ad, tangisan ini Allah jadikan rahmat di hati-hati hambanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati dari hamba-hambanya siapa yang memiliki rahmat dalam hatinya. Artinya kalau seandainya orang itu menangis karena ada kematian, ada kemalangan di antara keluarga kita, itu wajar. Itu karena kita ini merasa sedih dan kasihan. Bahkan Nabi SAW juga pernah menangis saat menziarahi kuburan orang tuanya. Menangis Rasul. Dia teringat bagaimana dahulu orang tuanya, kemudian dia menangis. Yang tidak boleh itu, kata para ulama, kalau seandainya tangisan saat menghadapi kematian orang yang kita cintai itu dibarengi dengan
pukulan, memukul-mukul pipi, menggunting-gunting rambut, berguling-guling, berteriak-teriak, merobek-robek baju, memukul-mukul paha dan yang lainnya. Itu bukan nangis lagi, itu namanya niyahah. Karena di situ nampak kalau dia itu tidak beriman dengan takdir. Itu masalahnya. Dia tidak yakin dengan takdir bahwa dia sudah meninggal. Karena tidak ikhlas dengan kematiannya, dan dia seolah-olah tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, makanya dia melakukan hal-hal seperti itu. Makanya kenapa kemudian diancam di sini orang-orang yang tidak bertobat dalam niyahah itu? Kenapa di sini Rasul mengatakan an-naihatu wanita-wanita? Apa laki-laki tidak ada yang niyahah seperti itu? Ada, bukan tidak ada. Tapi umumnya yang niyahah itu biasanya emak-emak, ibu-ibu kan begitu. Bapak-bapak jarang lah. Bapak-bapak ya nangis-nangis gitu saja kan. Tapi tidak guling-guling-guling. Oh bahaya kalau bapak guling-guling ini. Bisa pecah semua satu rumah kan. Ya, jadi kalau perempuan ya biasalah, wanita kan yang ikuti perasaannya. Kalau laki-laki kan akalnya dia mikir dia sebelum dia guling-guling. Malu juga aku katanya. Tak jadi dia. Kalau perempuan tidak ada, hilang malunya karena tidak pakai akal lagi. Yang ada perasaannya, makanya dia guling-guling, teriak-teriak, nggak peduli dengan orang. Sampai saya itu pernah juga dulu ada minta supaya datang mentalkin orang sedang sakaratul maut. Saya datang. Itu yang ditalkin, ditalkin itu sedang koma, tapi belum mati. Itu keluarganya itu sudah nangis teriak-teriak, guling-guling sampai mau pingsan. Kemudian diamankan. Saya suruh ikat saja, masukkan ke kamar. Saya bilang, itu ganggu tamu saja. Rupanya tak jadi mati orangnya, hidup lagi sampai hari ini, alhamdulillah. Coba bayangkan, belum mati loh, tak jadi mati udah kayak gitu. Mana kalau dia mati betul? Nah itulah kadang-kadang perempuan ya memang seperti itu. Ya, insyaallah umat di sini enggak, tapi mungkin ada gitu saja. Udah isya, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.